Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman SPD, CGP Rekognisi Angkatan 11 BBGP Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, yang mana pada kegiatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik terhadap rekan sejawat di sekolah, seperti yang tampak pada tayangan video berikut. Oke, terima kasih Ibu Guru sudah bersedia untuk disupervisi. Pada sebelum kita memasuki ruang kelas untuk pelaksanaan supervisi, terlebih dahulu kita melakukan dulu kegiatan supervisi, yang mana di kegiatan supervisi ini atau observasi kelas ini saya akan mengkonfirmasi beberapa hal. Yang pertama, Ibu mau mengajar di kelas mana sebentar? Sebentar ini kita akan belajar di kelas 11B. 11B ya. 11B. Jadi untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yang akan diajarkan sebentar di 11B itu apa? Kebetulan untuk materi yang saya ajarkan di kelas 11B ini adalah polinomial, dan sebentar yang akan saya lakukan itu adalah tujuan belajarnya adalah melakukan pembagian polinomial dengan cara bersusun dan menuliskan hasil ke dalam algoritma pembagian. Melakukan pembagian polinomial secara pembagian polinomial secara bersusun. Oh iya. Dan itu Tujuan pembelajaran untuk hari ini. Selanjutnya yang ingin saya konfirmasi lagi adalah area pengembangan yang hendak dicapai dari tujuan pembelajaran tadi. Kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu Guru itu pada saat mengajar di kelas itu apa? Area pengembangan yang hendak saya ingin capai adalah peserta didik aktif dalam pembelajaran sehingga bisa memahami materi dengan baik. Oke. Jadi yang ingin dikembangkan ini adalah keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran supaya hasilnya maksimal, seperti itu. Oke, selanjutnya yang ingin saya konfirmasi lagi, untuk mencapai tujuan pembelajaran kemudian area yang ingin dikembangkan, Ibu kira-kira menggunakan strategi apa yang dipersiapkan untuk mencapai itu? Nah, di sini saya menggunakan strategi, ya, siswa saya bagi di beberapa kelompok untuk bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dan masalah yang diberikan. Jadi strategi yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran kali ini adalah pembelajaran berkelompok. Jadi siswanya dibagi dalam kelompok-kelompok untuk melaksanakan tugas, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan atau yang sudah disiapkan. Oke, terima kasih Ibu Guru. Berarti karena kita sudah melakukan percakapan supervisi, setelah ini Ibu, kita sama-sama dengan saya, kita akan menuju ke kelas untuk saya melihat pelaksanaannya atau supervisi di dalam kelas. Oke, bersedia Ibu? Bersedia, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Berarti tidak hari ini sama satu orang ya? Ya, Bu. Oke, kita lanjut sama pelajaran kita hari ini, di mana tujuan pembelajaran hari ini itu adalah melakukan pembagian polinomial secara bersusun dan menentukan hasil pembagian polinomial secara algoritma pembagian polinomial. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang aljabar, operasi aljabar pada polinomial. Masih ingat apa saja yang kita pelajari sebelumnya? Masih apa saja? Ada yang namanya operasi pengurangan,
polinomial secara bersusun dan menentukan hasil pembagian dengan secara algoritma pembagian. Ya. Untuk pembagian polinomial itu sama dengan sebelumnya, bahwa kita ambil konsepnya itu dari pelajaran SD ya. Penjumlahan, pengurangan kan hampir sama dengan pelajaran SD lah. Untuk pembagian secara bersusun itu bisa kita ambil konsep Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran, mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif, mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. menggunakan metode bersusun. Jadi yang pertama adalah pembagian polinomial dengan menggunakan metode bersusun. Kita ambil contoh kecil yang kita pernah pelajari di Naung Kala, itu pelajaran SD. Misalnya ada pembagian 7/4. Dengan cara bersusun berarti 7 dibagi 4 ya. 7 bagi 4. Satu ya hasilnya, karena 4 kali berapa yang bisa menghampiri 7? 1. Setelah itu satu ini kita kali dengan 4. Habis itu hasilnya ini kita kurangi 7 kurang 4. 3 ini sudah tidak bisa kita bagi dengan 4. Maka berarti ini adalah oke. Sama juga nanti dengan di polinomial. Misalnya lagi ada 15 bagi 2 misalnya ya. 15 bagi 2. Kalau kita ambil hasil dan kiri untuk bilangan terbagi, bilangan yang dibagi 1 bagi 2 kan tidak bisa ya. Jadi kita harus ambil doang 15 bagi 2 hasilnya 7. Yang bisa menghampiri ya. 2 kali berapa yang bisa menghampiri 15. Ini dikali 2. 12. Dikurangi 15 dan 15 dalam 1 bagi 2 itu sudah tidak bisa. Berarti ini adalah sisa. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti kita lanjut saja yang namanya contoh pembagian polinomial secara bersusun. Nah, bukunya sudah ada ya? Ya. Halaman 83. Contohnya itu adalah Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. tentukan hasil bagi dan sisa dari polinomial x dipangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 5x tambah 8 oleh x tambah 3. Caranya sama ya dengan yang kita sudah pelajari. Cuman ini mungkin perbedaannya adalah ada variabel x gitu ya. Oke. Diperhatikan untuk penyelesaiannya. Kita lihat, berarti yang polinomial yang ini adalah polinomial yang dibagi ya. Ya. Jadi kita tulis saja x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 5x tambah 8 dibagi dengan x tambah 3. Untuk pembagian polinomial yang kita perhatikan itu adalah di sebelah kiri terbagi, yang ini suku pertama dan dibagi sama yang suku pertama untuk pembagi.
bagi pertama. Untuk yang angka 3 tidak perlu kita perhatikan. Yang kita perhatikan hanya satu pertama pada dibagi ya. Oke, jadi x pangkat 3 dibagi x. Ingat maksudnya berarti namanya pembagian berarti pangkatnya kita kurang. Nanti x pangkat 3 bagi x itu hasilnya adalah x pangkat 2. Oke. Setelah itu hasil dari x pangkat 3 dibagi x hasilnya adalah x pangkat 2 dikali dengan pembagi. Semua kepada macam berarti x pangkat 2 kali x hasilnya x pangkat 2 kali 3 hasilnya 3x pangkat 2. Sama dengan tadi kita kurangi ya kan? Oke. X pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 4x pangkat 2 kurang 3x pangkat 2 tambah x pangkat 2 dibagi x. Dan mulai kita perhatikan tiganya ya. Kita perhatikan hanya yang pertama pada berbagi. Oke, x pangkat 2 dibagi x. Positif ya berarti tambah x. Setelah itu hasil dari x pangkat 2 bagi x kita kalikan lagi semua suku pada berbagi. X kali x hasilnya adalah x pangkat 2. Karena kalau perkalian berarti dia pangkatnya kita ya. X kali 3 hasilnya adalah x. Namun seperti tadi kita kurangi. Berarti 5x dikurang 3x hasilnya adalah 2x. Tambah 2x. Maksudnya 2x kurang bagi x hasilnya adalah 2x. Hasilnya adalah 2x dibagi x itu hasilnya adalah 2. Berarti 2 kali sama seperti tadi berarti 2 kali x sama dengan 2x. 2 kali 3 sama dengan 6. Oke. Misalnya adalah 2. Berarti karena 2 dibagi dengan x tambah 3 sudah tidak bisa berarti ini adalah sisa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa selamat dan bahagia anak bangsa. jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk polinomial yang dibagi itu adalah hasil dari polinomial pembagi dikali dengan hasil ditambah dengan sisa. Oke. Untuk px itu adalah polinomial yang dibagi. Untuk x tambah untuk yang dx itu adalah pembagi. Untuk yang hx adalah hasil bagi dan yang 2 adalah sisa. Oke. Generasi emas untuk bangsa Indonesia. Dari guru penggerak selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan. Ulang ya. Jadi untuk px itu adalah polinomial yang dibagi, ix adalah pembagi, dan hx itu adalah hasil bagi, sx itu adalah sisa. Jadi untuk algoritma pembagiannya, rumusnya itu adalah yang ini rumus algoritma pembagian polinomial. Ini adalah rumus pembagian polinomial dengan ulangi px-nya adalah polinomial yang dibagi, ix-nya adalah pembagi, dan hx-nya adalah hasil bagi, hx adalah sisa. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh berikutnya ada yang ditanyakan?
dari pembagian. Sekarang kita berarti dia habis. Berarti dia habis kalau misalnya nol. Misalnya dia, misalnya ada pembagian 4 bagi 2. Ini kan hasilnya 2 ya? Nah, berapa saya? Misalnya saya 0. Berarti dia bilangan yang habis dibagi ya kan? Ada sisa. Ada lagi? Oke, kalau begitu saya lanjut sama contoh berikutnya akan sedikit berbeda. Contoh kedua. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba pada anak Indonesia, mewujudkan semua. Contoh kedua, tentukan hasil bagi dan sisa dari polinomial 4x dipangkat 4 kurang 17x pangkat 3 kurang 3x pangkat 1 oleh 4x pangkat 2 x pangkat 2 tambah 4x dikurang 1. Berbeda tadi, pembaginya tadi pangkatnya hanya 1, sekarang pembaginya pangkatnya 2. Yang kita perhatikan pertama itu adalah PX atau polinomial yang dibagi. X ya, polinomial dibagi ini ada 4x kurang 17x kurang 3x tambah 1. Berarti PX-nya adalah 4x pangkat 4 kurang 17x pangkat 3 kurang 3x tambah 1. Di polinomial itu harus kita lihat yang namanya pangkat. Di sini ada yang bilang atau tidak? Yang bilang pangkat berapa? 2. Lihat ya, polinomial harus tersusun dari yang tertinggi ke yang terendah. Pangkat yang tertinggi ke pangkat yang terendah. Berarti 4x pangkat 4 kurang 17x pangkat 3. Karena yang pangkat 2 nya bilang berarti kita ganti 0x pangkat 2 nah 3x tambah 1. Oke, sekarang sudah tersusun dari pangkat yang tertinggi ke pangkat yang terendah. Nah, x nya pembaginya pangkat 2 tambah 4x kurang 1. Oke, caranya sama seperti tadi, kita pakai ini bersusun. Jelas, saya sudah tulis. Kita ulang tulis pembaginya yang kita sudah tulis bagi ya. 4x pangkat 4 kurang 17x pangkat 3 kurang 0 tambah 1. Oke, pembaginya adalah x pangkat 2 tambah 4x sama seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Yang kita perhatikan itu hanya pada suku pertama pembagi dan suku yang lainnya ya, 4x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 2. 4x pangkat 2. Setelah itu sama seperti tadi, hasil yang ini kita kalikan semua pada suku pembagi. 4x pangkat 2 dikali x pangkat 2. 4x pangkat 2 kali 4x 4x pangkat 2 dikali 4x
untuk pembagian pangkatnya di 4x pangkat 2 dikali negatif 1. Min, 4x pangkat 2. 4x pangkat 2. 4x pangkat 2. Oke, sama seperti tadi kita kurang. Oke. 4x pangkat 4 kurang 4x pangkat 4. 0 ya? Negatif 17x di pangkat 3 dikurangi 16x pangkat 3. 17x pangkat 3 dikurangi 16x pangkat 3. Hasilnya berapa? 3x pangkat 33 3. X pangkat 3. x pangkat 17x pangkat 3 dikurangi 12x pangkat 3. Berapa hasilnya? Negatif ya? Negatif 33 x pangkat 3. Oke. Berarti ini adalah kurang 0 negatif 0x pangkat 2 dikurangi 4x pangkat 2 berapa? 4x Min, 4x. Pendidikan. Guru penggerak hasilnya adalah positif ya, 4x pangkat 2. Oke, tambah 3x tambah 0. Selanjutnya kita bagi lagi. Dan kita perhatikan hanya cukup satunya. Berarti negatif 33x pangkat 3 dibagi x pangkat 2. Berarti negatif 33 x. Habis itu kita kali lagi dengan cukup lagi. Negatif 33 x kali x pangkat 2 artinya negatif 33 x kali 4x. 59x pangkat 2. Oke. Terus 33x kali negatif 1. Negatif 33 kali negatif 1 itu hasilnya adalah positif 33x. Yang ini kan habis ya? Oke, sisa 4x pangkat 2 dikurangi negatif 99x pangkat 2 hasilnya berapa? 9. 5. 103x pangkat 2 tambah 36x. Oke, tambah 1. Oke. Masih bisa ya, 103x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 2. Berapa hasilnya? Berarti dia 103x. Karena pangkatnya sama, 2 kurang 2 berarti habis. 103x. 103x. Ini dikali sama berarti 103x pangkat 103 kali x berarti 103x pangkat 2 tambah 415x. tambah 100 negatif 103 ya. Nah, oke. Ini berarti habis 103x pangkat 2 kurang 103x pangkat 2 itu habis berarti 36x kurang 412 berapa hasilnya? Negatif Negatif 300. 108. Tambah 104. Karena negatif 326x itu sudah tidak bisa dibagi dengan x pangkat 2. Berarti sisanya adalah ini ya. Sisanya adalah negatif 26x tambah 104. Jadi untuk penulisan algoritma pembagiannya itu adalah jadi hasil baginya berapa? Hasil baginya adalah 4x pangkat 2 kurang 33x tambah 103 dan
pembagian, maka itu hasilnya adalah 4x pangkat 4 kurang 17x pangkat 3 tambah 3x tambah 1 itu sama dengan x pangkat 2 tambah 4x kurang 1. Kita kali dengan hasil bagi. Hasil baginya berapa? 4x pangkat 2 kurang 17x tambah 3 tambah seharusnya di sini adalah 136 ya. Kan tambah 4 berarti 4 dikurang negatif 132 berarti 136. Berarti yang ini 136. Yang ini juga adalah 136. Oke. Berarti yang ini adalah 130. Ada lagi? Intinya untuk pembagian polinomial secara bersusun itu adalah yang kita perhatikan pertama itu adalah pembagiannya adalah hanya pada satu pertama. Yang kita ambil duluan itu adalah untuk polinomial dibagi adalah sebelah kiri, suku di sebelah kiri atau suku pertama dari polinomial yang dibagi. Ya. Untuk pembaginya yang kita perhatikan hanya pada suku pertama dibagi. Untuk hasil baginya, untuk algoritma pembagiannya penulisannya itu adalah px sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah dengan sisa. Maksudnya itu adalah berarti polinomial yang dibagi ini hasilnya akan sama jika pembagi kita kali dengan hasil bagi kita tambah dengan sisa. Akan ekuivalen hasilnya nanti kalau pembagi dikali hasil bagi ditambah dengan sisa. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran, mendorong tumbuh kembang aktif dan proaktif, mengembangkan pendidik lainnya. Hasilnya kurang 412x, hasilnya itu 326x. ya, tadi sudah pernah di sini ya, yang tadi di pembagian terakhir. Jalan yang seharusnya yang awalnya tadi kan kita kurangi itu hasilnya berapa? 103 ya. Ya. Saya pasti yang lain nanti sudah ada yang tahu. Tapi untuk caranya itu akan seperti ini. Nah, jadi saya ulangi, kalau ada kita lihat dulu pangkatnya, dia tersusun dari yang tertinggi apa yang kita lihat. Jadi kalau ada yang bilang itu angkanya diganti dengan 0, ya. Jadi kalau misalnya langsung x pangkat 4 kurang 1 dibagi dengan x tambah 3, berarti juga yang bilang ada 2 ya. X pangkat 3 dengan x pangkat 2. Ya kan? Jadi itu diganti dengan angka 0. Kan bisa jadi nanti soalnya adalah tentukan hasil bagi dan sisa dari polinomial x pangkat 4 kurang 1 dibagi dengan x tambah 3. Akan bisa jadi seperti ini ya. Kita
karena dia langsung empat ke pangkat dari pangkat 4 ke pangkat 0, berarti yang hilang itu adalah pangkat 3, pangkat 2 dan pangkat 1. Itu semua diganti dengan angka 0. Jadi bisa dipahami kira-kira? Sampai di mana pemahamannya kita hari ini? Saya akan panggil satu orang untuk maju ke depan untuk menyebutkan pembagian polinomial secara bersusun. Saya tuliskan memang soalnya di depan. Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Batang pendidikan berfilosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah Yang saya tunjuk untuk depan itu adalah Ade Nurullah. Tentukan hasil bagi dan sisa dari polinomial x di pangkat 3 kurang 7x tambah 8 oleh x kurang 2. Artikan mana polinomial yang dibagi, mana tidak. Satu. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif, mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghantar pada anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menonton mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Terima kasih untuk demonstrasi. Tepuk tangan kepada Oke, salam ya untuk pembagian polinomial secara Dan bahagia anak bangsa.
hasil baginya. Yang lain bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Berarti aman ya untuk pembagian polinomial dengan menggunakan metode. Oke? Untuk selanjutnya bisa kesimpulannya berarti adalah jika kesimpulan bisa kita ambil adalah jika Px, berarti Px ini adalah polinomial yang dibangun, ya kan? Berderajat n dan Ix berarti pembaginya berderajat. Derajat n, maka hasil bagi adalah derajat n kurang n. Ulangi, jika Px berderajat n dan Ix berderajat n, maka hasil baginya adalah berderajat n kurang n. Oke, kita ambil contoh kecil tadi. 4x untuk pertamanya 4x pangkat 4 untuk polinomial yang dibagikan. Derajatnya adalah 4, pangkatnya 4. Untuk pembaginya berapa? Situ. Pembaginya adalah x pangkat 2. Jadi yang dimaksud itu adalah derajatnya, pangkatnya. Bisa ingat pangkatnya 4 ya. Pangkat untuk pembaginya adalah 2. Berarti sudah otomatis untuk hasilnya itu pangkatnya sudah pasti 4 kurang 2. Ya kan? Berarti di sana hasilnya sudah pasti variabelnya ini pangkatnya 2. Ulangi. Jadi jika Px berderajat n dan Ix berderajat n, maka hasil baginya adalah pangkat Px kurang 4 Gx. Ya pasti. Itu kesimpulan yang bisa kita tarik untuk hari ini. Terima kasih. Untuk hari ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Oke, terima kasih Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas tadi yang saya sudah lihat langsung, yang mana Ibu sudah melaksanakan dengan baik. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan lewat kesempatan percakapan kita setelah melakukan observasi kelas yang disebut dengan percakapan pasca observasi. Nah, di sini saya sebagai observer akan menyampaikan hal-hal yang saya temukan pada saat Ibu melakukan pembelajaran tadi. Jadi yang saya bisa berikan dari kegiatan yang dilakukan tadi adalah yang pertama yang akan kita bahas ini pada bagian mengkondisikan suasana belajar, yang mana kegiatan belajarnya tadi sudah bagus, sudah diatur tempat duduknya, kemudian sudah duduk berkelompok, sudah bisa bekerja kelompok, namun masih ada hal-hal yang masih kurang yang perlu kita tingkatkan dulu, yaitu Ibu tadi masih kurang menyiapkan media pembelajaran, masih kurang media pembelajaran. Kemudian pada kegiatan pendahuluan juga Ibu tidak menyampaikan alokasi waktu untuk melakukan pembelajaran itu selama berapa menit, misalnya sekali 40 menit atau 2 kali 40 menit. Saya kira itu. Yang lain-lain sudah bagus, karena pembahasan materinya sudah cukup bagus, kemudian penyajiannya sudah sistematis tadi.
Hanya mungkin masih ada lagi yang perlu saya sampaikan untuk dikembangkan lebih jauh lagi, yaitu tentang partisipasi aktif murid dalam proses itu perlu ditingkatkan lagi. Karena saya melihat tadi baru 1-2 orang yang aktif itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Masih ada yang kurang aktif, mungkin dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang lain atau menggunakan media-media yang lebih menarik lagi supaya mereka lebih aktif lagi, misalnya menggunakan video, PowerPoint, atau menggunakan alat peraga yang berbentuk kerangka-kerangka misalnya, atau dalam bentuk kertas manila yang sudah dibuat terlebih dahulu. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan itu. Selanjutnya yang lain-lain saya pikir sudah cukup bagus di dalam penilaian, yang mana RPP-nya tadi. RPP-nya ini tadi penilaian juga sudah lengkap. Saya lihat ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Saya kira itu sudah bagus. Tinggal hal itu yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, kemudian satu lagi Bu yang saya sampaikan lagi, yaitu pada saat merangkum materi atau di bagian penutup, kegiatan bagian penutup itu masih kurang melibatkan siswa dalam membuat rangkuman. Jadi membuat rangkuman sebaiknya siswa difasilitasi saja mereka untuk membuat rangkuman. Nanti misalnya kalau pada saat membuat rangkuman mereka masih kurang, itu bisa dibantu bahwa yang akan dirangkum ini pembagian suku banyak atau pembagian polinomial itu seperti ini. Oke, saya kira mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan pada percakapan kita di praobservasi ini. Tambah semangat lagi Ibu untuk mengajar dengan menyiapkan diri lebih baik lagi untuk pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke. Terima kasih banyak Pak.